pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, dan salam budaya pewayangan. Kembali berjumpa bersama channel Ari Poncowolo untuk mengulas kisah-kisah pewayangan Jawa. Di video sebelumnya, sudah membahas Raden Jayadratha, tokoh yang terlahir dari ari-ari Raden Werkudara atau Raden Bimasena. Nah, di cerita pewayangan Jawa terdapat tokoh-tokoh yang terlahir dari benda-benda yang di luar nalar. Berikut ulasannya. Siapa saja mereka? Simak terus, jangan kemana-mana. Tokoh yang pertama adalah Raden Indrajit dari Pakam Ramayana. Tokoh yang dikenal sebagai putra mahkota dari Kerajaan Ngalengkodirojo, putra dari Prabu Rahwana atau Prabu Dasamuka. Raden Indrajit sebenarnya merupakan terlahir dari sebuah awan atau segumpal awan sebagai rekayasa dari Raden Wibisana. Karena sebenarnya putra dari Prabu Rahwana bersama Dewi Tari adalah Dewi Sinta, sebagaimana yang sudah banyak diketahui oleh masyarakat para penggemar pewayangan Jawa. Raden Indrajit terlahir dari segumpal awan. Selanjutnya ada Raden Setotama, tokoh yang merupakan putra angkat dari Resi Palasara bersama Dewi Roro Amis atau Dewi Durgandini. Raden Setotama terlahir dari seekor set atau larva, yang mana pada saat Resi Palasara mengobati Dewi Durgandini dari penyakitnya, rontokan set atau larva berubah menjadi Raden Setotama. Raden Setotama terlahir dari seekor larva. Selanjutnya ada Dewi Empuni atau Dewi Sudaksina, tokoh yang masih putra angkat dari Resi Palasara bersama Dewi Durgandini. Dewi Sudaksina terlahir dari kunyit yang mana digunakan Resi Palasara untuk mengobati Dewi Durgandini dari penyakitnya. Dewi Empuni atau Dewi Sudaksina merupakan tokoh pewayangan yang dikenal sebagai istri dari Prabu Matswapati dari Kerajaan Wirata. Tokoh yang berikutnya adalah Raden Gondowono dalam salah satu sanggit. Raden Gondowono terlahir dari bau amis, penyakit Dewi Durgandini, pada saat disembuhkan oleh Resi Palasara. Terlahir karena bau amis penyakit Dewi Durgandini bercampur dengan benih Resi Palasara. Terbentuklah seorang laki-laki bernama Raden Gondowono. Berikutnya ada si kembar bersaudara, Raden Kencokorupa dan Raden Rupa Kencaka. Keduanya juga masih putra angkat dari Resi Palasara. Keduanya terlahir dari sebuah perahu yang terpecah menjadi dua orang kembar, Raden Kencokorupa dan Raden Rupa Kencaka. Dua tokoh yang merupakan senopati dari Kerajaan Wirata, era kepemimpinan Prabu Matswapati. Lanjut pada tokoh yang berikutnya, Raden Rajamala, tokoh yang terlahir dari rontokan penyakit Dewi Durgandini saat diobati oleh Resi Palasara. Raden Rajamala juga merupakan masih putra angkat dari Resi Palasara. Raden Rajamala merupakan senopati terkuat dari Kerajaan Wirata pada eranya. 3 senopati dari Kerajaan Wirata yang membuat Kerajaan Wirata sangat disegani oleh kerajaan-kerajaan lainnya pada masa itu, Raden Kencaka bersaudara dan Raden Rajamala. Video yang mengulas tentang para putra dari Resi Palasara bersama Dewi Durgandini sudah saya sediakan pada kartu video. Silahkan klik pada tombol berikut ini untuk menyimak video yang mengulas para keturunan dari Resi Palasara.
Berikutnya adalah 3 tokoh yang saya tambahkan, karena juga terlahir dari sebuah benda, yakni sebutir telur. Trilogi dewa, Tejomoyo, Ismoyo, dan Manekmoyo. 3 dewa yang terlahir dari sebutir telur. Sang Hyang Tejomoyo terlahir dari cangkang telur. Sang Hyang Ismoyo terlahir dari putih telur. Dan Sang Hyang Manekmoyo terlahir dari kuning telur. 3 dewa yang merupakan putra dari Sang Hyang Tunggal bersama Dewi Rekotowati. 3 dewa yang kelak akan dikenal di masyarakat penggemar pewayangan Jawa sebagai Togog, Semar, dan Sang Hyang Bathara Guru. Ada juga 2 tokoh pewayangan Jawa yang merupakan ponokawan, Bagong dan Bilung. Keduanya secara sanggit umum merupakan terlahir dari sebuah bayangan. Bagong terlahir dari bayangan Semar, sementara itu Bilung terlahir dari bayangan Togog. Demikian ulasan mengenai tokoh-tokoh pewayangan Jawa yang terlahir dari benda-benda di luar nalar manusia pada saat itu. Namun, karena pada zaman pewayangan atau cerita pewayangan Jawa, memang terdapat para dewa dan juga para manusia yang mempunyai kesaktian berlebih, hingga membuat benda-benda yang di luar nalar sekalipun dapat berubah menjadi seorang manusia. Begitu beragam sanggit yang berkembang di kalangan masyarakat mengenai cerita kisah-kisah pewayangan Jawa. Jadi mohon komentar untuk menambahkan materi-materi seputar pembahasan tokoh-tokoh yang terlahir dari benda-benda di luar nalar dalam cerita pewayangan Jawa. Semoga video yang sederhana ini dapat menjadikan sebuah hiburan yang bermanfaat. Terima kasih atas waktunya menyimak. Mohon dukungannya dengan subscribe channel Ari Poncowolo. Sampai jumpa di video-video yang lainnya seputar pewayangan Jawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.